Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik ya. Sebelum kita memulai pembelajarannya, sebaiknya kita memulainya dengan membaca suratul Fatihah agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Al-Hadiniya Al-Fatihah. Oke, nah untuk hari ini kita akan mempelajari fikih yang materinya adalah iktikaf. Nah, yang kita pelajari yaitu pengertian iktikaf, jenis-jenis iktikaf dan tujuan dari iktikaf itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu pengertian iktikaf. Nah, iktikaf ini di dalam bahasa Arab biasanya disebut sebagai akafah, yang artinya adalah menyendiri atau mengurung diri. Ya. Tapi di dalam konteks ibadah di dalam Islam, iktikaf sendiri ini diartikan sebagai berdiam diri di dalam masjid untuk mencari keridhaan Allah atau untuk mengintrospeksi diri atas kesalahan-kesalahan yang biasa kita lakukan. Nah, dengan iktikaf ini kita bisa merenung bagaimana cara kita mencari solusi, bagaimana cara kita mengubah perilaku kita yang tadinya tidak baik menjadi baik. Dan orang yang melakukan iktikaf itu biasa disebut sebagai mutakif, ya, sebagai mutakif. Nah, di sini ada pengertian lagi menurut syariat agama, ya, menurut syariat Islam, iktikaf adalah berdiam diri di dalam masjid dan disunahkan untuk melakukan di waktu-waktu tertentu, terutama di bulan suci Ramadan, ya. Karena di bulan suci Ramadan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak introspeksi diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita setelah melakukan ibadah puasa ini kita dijadikan manusia yang kembali fitrah lagi atau yang menjadi manusia yang baru, ya. Terus untuk jenis-jenisnya, ya, untuk jenis-jenis iktikaf sendiri ini ada dua. Yang pertama adalah iktikaf sunnah. Apa sih yang dinamakan iktikaf sunnah ini? Iktikaf sunnah itu adalah iktikaf yang dilakukan secara sukarela, semata-mata hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin mendapatkan keridhoannya, ya. Itu adalah iktikaf sunnah. Ya, iktikaf sunnah biasanya dilakukan selama 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan sebagai bonusnya jika kita bisa mendapatkan bonusnya kita akan mendapatkan Lailatul Qadar itu sendiri, ya. Nah, untuk yang kedua yaitu iktikaf wajib. Nah, apa sih yang dinamakan iktikaf wajib ini? Iktikaf wajib ini adalah iktikaf yang dilakukan atau yang dikerjakan dikarenakan mempunyai nazar atau janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Contohnya ya, ini sedikit contoh, jika Allah menyembuhkan penyakitku, ini contoh ya, ini cuma contoh, jika Allah menyembuhkan penyakitku hari ini, aku akan melakukan iktikaf di dalam masjid selama 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Nah, atau saya akan melakukan iktikaf selama 3 hari setelah saya sembuh dari sakit. Nah, itu yang dinamakan nazar atau janji. Jadi kita harus melakukan iktikaf itu. Jika kita mempunyai nazar atau nazar iktikaf, maka iktikaf itu akan menjadi wajib untuk dikerjakan, ya. Karena kalau sudah janji kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dikerjakan, itu akan mendapatkan laknatnya Allah atau dosa yang sangat besar, ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu tujuan dari iktikaf itu sendiri.
Tujuannya ada 4. Yang pertama adalah menghidupkan kebiasaan sunnah yang biasa dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk meningkatkan ketakwaan hamba. Kemudian yang kedua yaitu sebagai salah satu bentuk penghormatan kita dalam meramaikan bulan suci Ramadan yang penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk yang ketiga yaitu untuk menunggu saat-saat baik untuk turunnya Lailatul Qadar, yang dimana Lailatul Qadar ini biasa disebut sebagai malam yang lebih baik, ya, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ibadah kita di malam Lailatul Qadar ini akan lebih berlipat ganda pahalanya dibanding kita ibadah di hari-hari biasa, ya, atau di bulan-bulan biasa. Untuk yang terakhir yaitu membina rasa kesadaran imaniyah kepada Allah dan tawadu di hadapannya sebagai makhluk Allah yang lemah. Nah, cukup sekian materi yang Ustazah sampaikan hari ini. Semoga materi hari ini bisa dijadikan ilmu yang bermanfaat dan barokah, baik untuk Ustazah maupun untuk kalian semua terutamanya, ya. Nah, untuk tugasnya kalian mengerjakan buku paket di halaman 81 yang temanya Bismillah Aku Bisa, ya. Selesai itu tugasnya, dan Ustazah pamit dulu. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.